Baik, perkenalkan, nama saya Anggit Prasetya Kusuma. Saya selaku Kepala Desa Pugung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Informasi untuk luas wilayah Desa Pugung ini kurang lebih ada 215.411 hektar. Untuk jumlah dukuh ada 8 dukuh di Desa Pugung, terdiri dari 32 RT dan 14 RW. Jumlah penduduk di Desa Pugung itu ada kurang lebih 4.039 jiwa. Untuk laki-laki ada kurang lebih 2.009, untuk perempuan ada 2.030. Dan jumlah kepala keluarga di Desa Pugung kurang lebih ada 1.310 kakak. Untuk yang kedua, untuk istilahnya sejarah Desa Pugung terkait pada saat babat alas itu saling bersautan wis porung, wis pogung, wis opogung. Nah, lalu terjawab saling bersautan dengan kata gung. Menjadilah pogung. Program unggulan di Desa Pugung atau pemerintahan Desa Pugung ini berupaya terkait program pengentasan kemiskinan dengan program ketahanan pangan dan program unggulan. Untuk selanjutnya ini ada pengamanan tanah aset kas Desa Pugung dan pensertifikatan tanah bagi warga yang masih belum mempunyai sertifikat. Selanjutnya di program unggulan Desa Pugung ini ada pembangunan rumah layak huni untuk warga Desa Pugung atau warga masyarakat, dan termasuk juga pembangunan sanitasi di Desa Pugung agar terpenuhi kategori rumah sehat bagi warga. Desa Pugung mensupport untuk pengembangan UMKM melalui pembuatan sertifikat halal untuk UMKM di Desa Pugung secara kumulatif. Dan untuk program selanjutnya, untuk support penurunan stunting dengan berbagai kegiatan antara lain pemberian gizi balita, pemberian PMT pemulihan selama 90 hari dari usia 0 sampai 5 tahun. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir, pemerintahan Desa Pugung berupaya membangun fasilitas olahraga untuk tahun 2024 ini. Untuk jargon Desa Pugung ini mengambil jargon teman baik, bersatu kita maju, bersyukur kita makmur. Untuk ketujuh, testimoni dan harapan untuk mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Semarang yang berada di Desa Pugung saat ini sangat membantu pemerintahan Desa Pugung dalam program-programnya. Untuk yang pertama dalam program pemetaan wilayah rawan banjir di Desa Pugung, dan yang kedua ada program pengadministrasian UMKM untuk Desa Pugung, dan yang ketiga prioritas kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat di usia produktif untuk Desa Pugung. Untuk harapan ke depan untuk mahasiswa-mahasiswa KKN dari Universitas Diponegoro, tetap terjalin komunikasi antara pemerintahan Desa Pugung dengan mahasiswa demi kelanjutan program yang akan ditindaklanjuti. Semoga dengan adanya proker KKN Universitas Diponegoro ini memberikan pengalaman yang terbaik untuk mahasiswa, sehingga dapat mengaplikasikan terkait pengalaman di daerah kami ini. Mungkin itu penjelasan dari kami selaku pemerintahan Desa Pugung. Terima kasih. Aku kawan Mbak Mita Fikultaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Surati, untuk domisili di Miten, RT, kalau KTP itu RT 3 RW 1, tapi untuk tempat tidur ya RT 6 RW 2. Untuk produksi itu Bagong Niten ada, Bagong Jaya, sama Sompil, sama Surjan. Terus untuk berdirinya sudah sejak berapa tahun ya Mas? 30-an tahun lebih. Nah, dulunya kan cuma itu ya ikut ibu, kan lama-lama apa ya Mas ya ada perkembangan itu ya dilanjutkan gitu aja. Untuk satu penenun itu ya nggak pastilah.
gitu. Tapi kalau sorjan itu kalau kemarin tuh masuk semua itu bisa 1 minggu ya 1000 meter lah ada. Kalau ini yo nggak pasti lah kalau yang kayak gini-gini. Yang biasa-biasa itu loh, yang selendang-selendang itu nggak pasti. Satu hari itu ada yang 5, ada yang 6 gitu produksinya. Berarti Yang satu penenun. untuk rata-rata itu misalkan per bulan gitu. Oh, per bulan tuh yo kalau itu yo berapa ya? 1 minggu lah, 1 minggu itu 10 kodi, 100 lembar. Itu 20 ya nggak ada nih, 20 ini nggak nyampe. 10 lah. 10 itu yang masuk. Untuk yang seperti ini sekitar 12,5 Mas sampai 13. Kalau yang ini 25.000. Kalau yang ini 30.000 per potongnya. Kalau yang ini untuk yang sorjan itu per meternya 13.000 ya. Kalau rame atau itu dibutuhkan tuh ya 15 gitu. Harapannya itu Mas. Itu tenun tapi bukan ATBM. ATBM kan tenun bukan yang manual toh. Kalau itu pengennya punya mesin Mas, punya kayak dinamo gitu loh. Artinya nggak dipakai ya ditunggu tapi kan nggak bekerja itu loh, nggak terlalu capek gitu loh. Kalau ada orang yang ingin membeli, adakah nomor yang bisa dihubungi? 081 329 696 018 Atas nama? Surati. Perkenalkan, nama saya Winarno, alamat Niten Pogung, RT 6 RW 2, Cawas Klaten. Saya bekerja di bidang mebel ini sudah hampir 10 tahun. Karena semenjak saya lulus dari sekolah, dulu hanya ini peluang usaha. Soalnya dulu kan belum masuk PT-PT atau industri-industri di daerah sekitar sini belum ada. Nama usaha saya Dewi Mebel. Saya namakan Dewi Mebel karena anak saya yang pertama namanya Dewi. Terus saya namakan Dewi Mebel. Jenis produk apa saja yang Bapak tawarkan? Saya memproduksi pintu, kusen, juga ada lemari, segala furniture yang saya buat, termasuk kursi juga sering bikin. Tapi yang sering saya bikin itu pintu sama kusen. Bahan-bahan saya beli di depo sedekat lingkungan sini juga, daerah Desa Gumbang. Kalau banyak sudah hampir pintu kusen itu untuk saya bikin kos-kosan di daerah Jogja itu mungkin lebih dari 50 pintu, 50 kamar. Terus kalau rumah tinggal itu mungkin hampir 10 rumah tinggal sudah saya bikin pintu kusen jendelanya di sekitar Kalasan sama Kaliurang juga. Dulu awal-awal jarang Mas, cuman akhir-akhir ini sudah banyak warga-warga sekitar sini yang memesan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Kendalanya kalau musim Mas, musim itu juga kadang kalau bahan yang sudah saya pasang Pak Mas, itu kalau musim panas, musim kemarau itu kadang itu renggang juga. Kalau musim penghujan dia mengembang lagi. Di situ mungkin konsumen itu sering komplain di situ. Saya berharap usaha saya bisa berkembang, bisa memiliki karyawan, terus gimana ya, banyak produk-produk saya yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja Mas. Terus, adakah nomor yang bisa dihubungi jika ada yang ingin membeli? Ada Mas, nomor HP 081 578 501 439. Atas nama? Atas nama
Winarno. Nama saya Handono, saya memiliki usaha namanya Hana Snack yang bergerak di bidang penjualan jajanan tradisional dan rapat-rapat. Alamat usaha kami juga di rumah ini, di Niten, Dukuh Niten, RT 4 RW 2, Desa Pugung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kemudian usaha ini kami jalankan itu hanya keluarga. Jadi ada kadang-kala memang ada yang membantu, tapi sepenuhnya kami pada keluarga. Usaha kami di jajanan tradisional ini macamnya banyak sekali karena makanan tradisional ini banyak sekali. Mulai dari mungkin kalau bisa mencontohkan itu boleh juga dari apa namanya corop ikan, kemudian ada apa gandos wingko, ada gandos Jawa, kemudian ada itu sejenis karamel, kemudian ada kalau semacam ini ada lapis, ada resoles, kemudian ya ada lemet, kemudian ada mento, tahu nggak Mas mento itu mento ya. Terus kemudian ada mayones itu ada, nah risol mayones, kemudian ada apa Mas tahu bakso, kemudian ada jadah bakar, kemudian macam-macam Mas tradisional. Kalau menyebutkan satu persatu mungkin saya nggak paham bener gitu. Tapi banyak apapun yang menjadi apa kebutuhan masyarakat, insya Allah di jajanan tradisional ini kami siap melayani. Saya berbisnis tidak murni bisnis Mas, tapi mengandung sosial. Dikala ada lonjakan bahan baku ataupun dari permintaan warga yang misalnya kurang standar dengan harga, memang kami ya pandai-pandailah. Mungkin kami mengambil jalan yang terbaik, mungkin ya sedikit sedikit bersedekah. Harga itu seharusnya harga jual pasar, tapi saya turunkan sedikit. Ini untuk bukti sosial saya. Terus kemudian untuk menanggapi masalah kenaikan harga, ya kita masih ya sedikit kualitas kami tidak bisa berani mengurangi, tapi kalau besar dari ukuran standar biasa, ya ini mungkin diperhitungkan karena ini menyangkut bahan bakunya. Kalau soal pemasaran itu alhamdulillah Mas, sebetulnya kami tidak punya kendala. Masalahnya kami banyak relasi. Di antaranya adalah kami masuk ke instansi ke dinas-dinas. Kemudian kami juga punya banyak relasi perkenalan masyarakat itu, teman-teman sekolah itu semua pada mencari alhamdulillah. Kemudian dari medsos sendiri, media massa itu anak itu punya Instagram yang di sana dimasukkan. Jadi dulunya memang juga masuk di Facebook ya. Itu. Jadi sampai sekarang kami tidak pernah takut dengan pemasaran. Berarti untuk warga sekitar juga sudah ada yang memesan ya Pak? Warga sekitar alhamdulillah hampir semua memesan Mas, kalau punya hajatan. Ya, kalau itu anak saya juga sekolah Mas. Jadi saya pun mencita-citakan anak saya jadi abdi pemerintah. Tapi aku juga mengharapkan anak saya ini melanjutkan pekerjaan seperti ini, seperti Bapak ini. Jadilah sampingan. Walaupun maaf anak-anak muda mungkin lebih sukses di karirnya di pemerintah atau di swasta ya. Tapi yang namanya sampingan rumah ini perlu menurut saya. Makanya ini perlu dilestarikan. Saya mencoba ini kalau di tempat-tempat misalnya jimpitan RT atau apa, aku mesti selalu bilang kepada tetangga, tolong jenengan buat sebisa jenengan apa, dalam artian snack, nanti aku yang memasarkan, dalam artian biar tetangga atau apa itu juga punya keahlian seperti saya membuat snack. Saya nggak takut dengan persaingan, saya nggak takut dengan pasar. Itu Tuhan yang memberi kita. Kurang lebihnya seperti itu Mas. Ya sebetulnya saya merintis Mas, ingin yang lebih dari ini. Makanya saya mengikuti aturan pemerintah. Dulu aku harus membuat surat izin ya, saya membuat surat izin. Kemudian dari Kementerian Agama untuk cantum halal ya Mas, sertifikat halal. Aku pun mencari itu. Bahkan aku mengikuti 2 kali pelatihan di Dinas Kesehatan. Jadi bahasanya untuk higienisnya halalnya makanan aku ikut ke sana 2 kali. Nah, ini dalam artian memang ya saya tidak hanya ingin berhenti sampai di sini. Bahkan harapan itu ada dan minta doa pada Mas semua. Saya pengennya punya warung yang terkenal. Gitu. Ya. Kalau ada yang ingin memesan, adakah nomor yang bisa? Oh, ada. Stiker ini hampir stiker ini ada nomor HP. Ada nomor HP saya, ada nomor HP Ibu. Nah, ini insya Allah sudah kalau dilihat di HP, di Instagram, anak ada. Kemudian ini larinya sudah jauh Mas. Dalam artian larinya sudah jauh ini. Ini pernah ke
kota pernah, dibawa ke Jogja pernah, dibawa nasi ke Surabaya juga pernah. Jadi apa ya, lebih-lebih kalau daerah, maaf saya orang Cawas, mungkin Cawas akan mencari ini lebih mudah. Iya, jadi hampir semua nomor ini tersimpan di Bapak Ibu guru dinas. Oh, Hampir semua ini. Jadi 081329048828 nomor saya.